Allah berikan keselamatan kepada hamba dari ujian. Itu afiah. Kalau minta kepada Allah, yang paling penting itu minta afiah. Supaya Allah berikan engkau afiah. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Fathul Mubin menambahkan riwayat, fa innaka idza u'tital afiyah u'tita kulla khair. Karena kalau Allah berikan engkau afiah, berarti Allah telah berikan kepada engkau segala kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat afiah. Allah curahkan kepada kita afiah setiap hari, bahkan tanpa kita sadari. Oleh karena itu, salah satu yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa meminta afiah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepada engkau berikan aku afiah dunia dan akhirat. Apa itu afiah? Imam Zamakhsyari mengatakan al-afiyah itu ayusallimullahu al-'abda minal balaya. Allah berikan keselamatan kepada hamba dari ujian. Itu afiah. Oleh karenanya setiap manusia itu tidak terlepas dari dua hal. Pertama, ahlul balaya, orang yang diberikan ujian di badannya, kesehatannya, harta, keluarga, anak, pekerjaan. Ini namanya ahlul balaya. Yang kedua, ahlul afiyah, orang yang diberikan oleh Allah afiyah, berikan keselamatan pada dirinya, badannya, kesehatan, harta, anak, ujian, pekerjaan, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, kalau seandainya boleh memilih, kita akan pilih dan minta kepada Allah, yakni kebaikan, afiyah. Walaupun pada dua hal ini adanya kebaikan, baik ahlul balaya maupun ahlul afiyah, Allah berikan kebaikan. Karenanya dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min. Jadi perkara orang mukmin ini luar biasa. Semuanya adalah baik. Baik dia mendapat afiyah maupun dia mendapatkan balaya, itu baik. Kalau seandainya dia melihat sesuatu yang dia sukai, lalu dia bersyukur, maka baik baginya, fakana khairan lahu. Tapi kalau dia melihat sesuatu yang buruk pada harta, pada keluarga, pada pekerjaan, lalu dia bersabar, fakana khairan lahu, maka itu juga baik baginya. Maka Rasulullah mengatakan, apapun kata Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim, datanglah Rasulullah SAW menjenguk seseorang laki-laki yang sakit. Dalam riwayat ini sampai dikatakan hampir mirip seperti anak ayam, saking lamanya sakit sampai lemah. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, apa yang kau minta kepada Allah? Apakah kau berdoa kepada Allah? Ya wahai Rasulullah, aku meminta kepada Allah, Allahumma ma kunta muaqibi fil akhirah bihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Ya Allah, kalau aku nanti diiqab di akhirat dengan dosa-dosaku, diazab aku di akhirat, tolong azab itu dipercepat. Biarlah sekarang saya rasakan di dunia, sehingga di akhirat saya tidak rasakan. Maka Rasulullah mengatakan, la tutiqu aw la tastati'u. Kau tidak akan mampu, wahai laki-laki. Tidak sanggup engkau. Oleh karena itu, jangan meminta ujian daripada Allah. Mintalah kepada Allah. Maka Rasulullah ajarkan doa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mintalah kebaikan dunia dan akhirat. Jangan meminta ujian, walaupun dalam ujian juga ada kebaikan. Karena Rasulullah juga dalam sebuah hadis mengatakan, seorang muslim yang ditimpa musibah dalam harta, dalam badan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, ya kan, min nasabin wala hammin, tidaklah seorang muslim yang ditimpa sebuah musibah, baik itu rasa sakit, rasa kecewa, rasa gundah gulana, bahkan duri yang kena anak jarinya, dengan itu Allah akan hapus dosa-dosanya. Jadi dengan ujian juga Allah hapus dosa-dosa kita. Tapi Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada kita tafaul, kebaikan, optimisme. Jadi kalau bisalah meminta antara sehat dan sakit, minta kesehatan. Antara mampu dan tidak mampu, mintalah kemampuan. Antara punya keluarga dan tidak, mintalah keluarga. Itulah ajar Rasulullah SAW.
agar kita meminta kepada Allah afiah. Oleh karenanya dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, "Salullah al-afiyah." Kalau meminta kepada Allah, minta afiah. Minta afiah. Fa inna ahadan lam yu'ta khairan ba'da al-afiyah. Tidak ada kebaikan yang lebih baik setelah keimanan yang diberikan kepada seorang laki-laki melainkan afiah. Melainkan afiah. Karenanya Abbas atau keluarga Rasulullah beliau ajarkan agar senantiasa meminta afiah kepada Allah pada hari-harinya. Datanglah Abbas kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Abbas ini adalah saudara Abdullah, paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Rasulullah, alimni syai'an as'alullah azza wa jalla. Tolong ajari aku doa yang akan kujadikan doa wirid. Aku minta kepada Allah hari-hari. Maka Rasulullah mengatakan dan mengajarkan, sallallahu al-afiyah. Mintalah kepada Allah afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Abbas mengatakan, beberapa hari doa ini aku amalkan. Setelah itu datang lagi aku kepada baginda Nabi dan meminta hal yang sama. Wahai Rasul, ajarkan aku doa yang akan aku jadikan wirid dan minta kepada Allah. Maka Rasulullah berkata kepada Abbas, ya Abbas, ya amma Rasulillah, salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Abbas, paman Rasul, kalau minta kepada Allah yang paling penting itu minta afiah, supaya Allah berikan engkau afiah. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Fathul Mubin menambahkan riwayat, fa innaka idza u'tital afiyah u'tita kulla khair. Karena kalau Allah berikan engkau afiah, berarti Allah telah berikan kepada engkau segala kebaikan. Segala kebaikan. Oleh karena itu, Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, sampai-sampai mengatakan dalam sebuah athar, andai aku tahu kapan Lailatul Qadar, sungguh doa yang paling banyak aku minta itu doa meminta afiah. Doa meminta afiah. Oleh sebab itu, para ulama, para sahabat, orang-orang dekat dengannya, walaupun mereka tahu betapa berharga dan betapa pahala musibah itu besar, tetapi mereka lebih meminta kepada Allah afiah. Dunia dan akhirat. Di hari-hari kita juga meminta. Tadi kita sholat antara dua sujud juga kita meminta afiah. Allah Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, ampunkan aku, tutuplah dosaku, tutup kesalahanku, berilah aku hidayah, angkat derajatku, berilah aku rezeki, dan jangan lupa berilah aku afiah. Di doa kunut juga diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Ya Allah, berilah aku hidayah dan golongkan aku termasuk kepada orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dan jangan lupa ya Allah, berikan juga afiah. Jadi di setiap tempat Rasulullah ajarkan afiah. Meminta kepada Allah adalah meminta afiah. Sampai Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi dan petang tak pernah meninggalkan doa, bahkan mengulang-ulangnya sampai 6 kali sehari. Apa yang beliau minta? Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepada engkau afiah dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afiyat al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa a'udzu bika an ughtala min tahti. Tulis nanti di Google, doa meminta afiah. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta kepada engkau berikan aku afiah dunia dan akhirat. Ya Allah, aku minta kepada engkau ampunan dan afiah di agamaku, di hartaku, pada keluargaku, duniaku dan akhiratku. Dan jagalah aku dari arah kanan, dari arah kiri, dari arah depan, dari arah bawah, dari arah atas, dari arah manapun. Kemudian tutuplah auratku dan jangan buat aku takut kepada kehilangan dunia. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni bagaimana Nabi SAW mengarahkan kepada kita bahwa memang betul musibah mendapatkan pahala, tetapi meminta kepada Allah afiah, kebaikan, itu lebih baik. Oleh karena itu, Rasulullah SAW adalah orang yang paling selalu mengetahui kebaikan, yang mengetahui apapun yang paling baik bagi kita. Dan tidak ada yang mengetahui betapa berharganya sesuatu kecuali orang yang kehilangan sesuatu.
Ibrahim bin Adham, salah satu ulama, ya, beliau mengatakan begini, "Idza aradta an ta'rifa qimata syai'i faqbilhu bididdi." Engkau kalau ingin mengetahui betapa berharganya sesuatu, lihatlah kebalikannya. Betapa berharganya sehat, tengok kita dalam keadaan sakit. Betapa berharganya waktu lapang, tengok kita dalam keadaan sempit. Betapa berharganya keluarga, tengok ketika kita sendirian. Maka engkau akan mengetahui betapa berharganya sesuatu itu. Al-Hajjaj bin Yusuf membawa makanan yang banyak, nikmat sekali. Kemudian dipanggillah orang-orang Arab Badui. Kemudian dengan nada yang supaya orang itu datang makan kepadanya, dia mengatakan, "Innahu ta'amun thayyib." Ayo ke sini. Ini makanan nikmat sekali, makan lezat sekali. Lalu orang Arab Badui ini berkata dan menjawab, "Ya Hajjaj, wallahi ma tayyaba ta'amaka khabbazuka wala tabbakhuka, walakin tayyabahu al-afiyah." Abbas, Hajjaj, yang membuat makanan terasa nikmat bukan karena kokinya koki hebat, bukan karena chefnya chef yang terkenal, tidak. Tetapi yang membuat makananmu terasa nikmat karena engkau masih Allah berikan afiah. Coba tengok kalau kita sedang sakit, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau sudah sakit, dibawakan sama kawan apapun, tak masuk. Bawakan rendang, tak bisa. Dibawakan sate, tak bisa masuk. Kenapa? Karena Allah cabut afiah pada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita afiah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.